Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Di pagi hari ini, Jumat, jam kedua pelajaran PPKN, kita akan menyampaikan tema 2 subtema 4 yang kemarin sudah Pak Farid sampaikan melalui foto, kemudian dikirim di KBM. Untuk kali ini Pak Farid sengaja untuk mengulangi kembali agar kita bisa lebih jelas di akhir tema 2 yang ada di buku Bu Pena Jilid 1. Maka sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita akan buka buku Bu Pena 3A atau jilid 1 halaman 178. Kalian lihat. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Sebelum kita menyampaikan lebih jauh kembali, lebih jauh lagi, perlu Pak Farid sampaikan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang kerjasama. Inti dari kerjasama adalah meringankan beban yang kita hadapi. Dengan adanya kerjasama, bisa menjadikan kegiatan kita, aktivitas kita, baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun tempat, akan menjadi ringan. Dan kita rasakan dengan sangat ringan. Pekerjaan pun juga akan cepat selesai. Kita kembali ke pelajaran selanjutnya, tema 2 subtema 4. Halaman 178. Adik-adik lihat nggih, sudah siap bukunya? Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Ketika Pak Farid menyampaikan hak dan kewajiban, adik-adik, anak-anak sekalian di rumah harus bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban. Kewajiban kita peroleh, kemudian baru hak yang kita dapatkan. Jadi kewajiban dulu yang kita laksanakan. Setelah wajib kita laksanakan, maka hak kita bisa kita peroleh. Misalnya kita memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan salah satu kewajiban di rumah. Hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarganya. Misalnya ada yang bertugas membersihkan kandang. Tentu kalau kita rumahnya luas, lahannya luas, ada yang membudidaya misalkan ikan koi yang hari-hari ini semakin banyak peminatnya, kambing, sapi dan lain sebagainya. Ketika peran sebagai tugas untuk membantu satu dengan yang lainnya dengan cara kerjasama, maka akan terasa lebih ringan.
Setelah kewajiban kita membersihkan sesuai dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing, maka hak yang kita peroleh adalah hewannya menjadi sehat, kemudian menjadi bersih, misalkan dijual dengan harga jual yang sangat tinggi. Karena apa? Kewajiban kita memelihara dengan baik. Kemudian banyak manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Pasti ada manfaatnya. Antara lain, kalian lihat halaman 179, pekerjaan lebih cepat selesai apapun itu pekerjaannya. Apapun itu pekerjaannya, dikerjakan secara bersama-sama, pasti akan cepat selesai. Nomor 2, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Semakin banyak yang bekerja sama, maka akan semakin cepat selesai dan semakin cepat kita gunakan. Misalkan dalam hal yang sangat berat dan cepat kita peroleh hasilnya dan terasa lebih ringan. Nomor 3, manfaat kerjasama, yaitu memupuk rasa kebersamaan. Kita hidup tidak mungkin akan tanpa orang lain, karena kita manusia sosial, saling membutuhkan. Coba kalau kita angan-angan, apakah bisa kita hidup sendiri tanpa orang lain? Kita contohkan masalah makanan. Ketika kita bekerja sama, makanan kita tinggal beli. Kita tidak usah lihat prosesnya bagaimana. Misalkan beras atau nasi berasal dari beras dari mesin karena sudah dibersihkan dari padi-padi yang sangat kotor. Dan itu prosesnya juga penanaman padi, belum nanti membajaknya, belum nanti mengolah dan lain sebagainya. Itu kalau kita hidup sendirian nggak mungkin akan merasakan kenikmatan dan ringan untuk menggunakannya. Kalau kita kerjasama, cukup kita membeli beras di toko, selesai, ringan. Kita hanya bisa mengetahui hasil dari makanan tersebut. Kemudian nomor 4, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Anggota keluarga mempunyai watak karakter yang berbeda-beda. Kalau kita tidak menjalin kerjasama yang baik, tentu akan saling mengeluarkan rasa iri dan dengki, meskipun itu keluarganya kita sendiri, karena kita tidak membangun rasa sosial, kita tidak membangun rasa kebersamaan. Untuk menghilangkan rasa ketidakkerjasamaan, maka kita juga kita akan membangun rasa kerjasama yang baik. Contoh dalam kehidupan keluarga, ayah kita beliau mencari nafkah di luar rumah. Pokoknya apapun di luar rumah tugasnya bapak. Kalau di rumah yang menata semuanya saja adalah ibu, karena yang mengetahui segalanya di dalam rumah kita, mulai dari penataan makanan, meja, tentang dapur, tentang ruang tamu, tentang makanan setiap hari, itu ibu yang tahu. Tugasnya ibu. Tugasnya anak bagaimana? Yaitu membantu sekira dibutuhkan. Dan misalkan sekira tidak dibutuhkan, kita berusaha untuk tanya membantu kepada orang tua yang serasa kuat dengan tenaga kita. Ya, paling tidak kita juga ikut menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, ya, menata makanan, membantu ibu, menyiapkan dan lain sebagainya. Itu termasuk tugas anak-anak, dan tidak kalah pentingnya yaitu tugas yang paling utama adalah belajar. Ketika kerjasama yang ada di rumah tangga, keluarga tercipta dengan baik, maka akan tercipta hubungan baik antar anggota keluarga. Bisa diterima ya? Sangat mudah. PPK ini itu cerita saja. Yang penting kita paham
dipraktikkan di rumah bonsai ini. Kemudian kita lihat halaman 184. Keragaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui keragaman. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Profesi itu sesuai dengan hobi biasanya. Contoh, bapaknya guru, belum tentu putranya ikut menjadi guru. Kadang putranya ingin menjadi tentara. Saya ingin berprofesi menjadi tentara. Ada. Karena itu dalam suatu keluarga profesinya beragam, meskipun dalam satu keluarga. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari. Kalian lihat halaman 185. Oke. Ada guru, ada arsitek. Ini salah satu contoh yang bisa digambarkan di buku ini. Guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar, mendidik, membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Tidak cuma mengajar, tapi juga mendidik. Mendidik dan mengajar itu lengkap yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mendidik yaitu mengajarkan karakter selain di pelajaran itu sendiri. Itu guru. Bawahnya gambar arsitek memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Bangunan tidak bisa kokoh, tidak bisa baik, tidak bisa seukuran dengan bahan-bahan yang diperlukan tanpa ada tugas dari arsitek pandai menggambar. Coba kita lihat rumah kita. Rumah kita berbentuk bagus, dalamnya ada beberapa kamar, ada penataan yang bagus. Ini tidak lepas dari yang namanya arsitek. Arsitek bisa jadi dari bapak kita. Arsitek bisa jadi orang yang berprofesional, yang lebih legal dalam pengakuannya, ya. Itu seperti itu. Ada lagi yang memiliki profesi seperti tadi yang disebutkan, mungkin tentara, menjaga ketahanan di negara, polisi menjaga keamanan yang ada di dalam negara, atau profesi yang lainnya pedagang, dan masih banyak lagi. Gunanya dalam menghargai profesi adalah agar menyatukan kerjasama satu dengan yang lainnya. Sudah nggih? Itu saja yang bisa disampaikan Pak Farid untuk hari ini Jumat. Waktunya sudah hampir tiba sholat Jumat. Tidak lupa kita menyiapkan peralatan, terutama yang laki-laki, tetap mengikuti kewajiban kita sholat Jumat. Kita berdoa semoga apa yang menjadi ketidaknyamanan seperti halnya penyakit COVID ini semoga cepat dicabut dan dihilangkan, sehingga kita bisa belajar dengan tenang, melakukan aktivitas dengan baik, dan kita bisa bertatap muka untuk belajar. Dari Pak Farid, kita cukup sekian. Awal sampai akhir tentu banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.